Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak Ibu ada yang penasaran siapa toh Komariatus Sholihah itu, mungkin begitu ya. Bisa nanti dilihat di Google Komariatus Sholihah, Profesor dari Universitas Brawijaya Malang. Itu sudah muncul Pak aman. Komariatus Sholihah. Profesor Dr. Insinyur Komariatus Sholihah STMKes FPU Asia Tenggara. Bukan. Guru yang hebat semuanya adalah muridnya yang bisa menjadi lebih baik. Terima kasih. Bapak dan Ibu adalah perwakilan dari guru-guru seluruh Indonesia. Dalam mengucapkan banyak-banyak terima kasih sehingga Dalam bisa berdiri di sini adalah karena jasa seorang guru. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu lancar amal jariah. Kita berikan aplaus untuk terima kasih sebelumnya. Lanjut, itu saya di bidang K3 Keselamatan Kesehatan Kerja, jadi multidisiplin ilmu. Saya ngajar S1, S2 dan S3. Dari pasca sarjana, saya bidangnya berarti metodologi penelitian, kemudian kedokteran kerja, okupasi, dan dalam juga konsultan untuk tambang batubara karena memang bidang saya ketiga, konsultan jalan dan jembatan, gedung bertingkat, kemudian konsultan public area, mall, kemudian gereja, sekolah dan lainnya. Disampaikan. Borong semua, betul Bu. Dan yang penting adalah salah satu murid Bapak Ibu ini bisa menjadi profesor termuda rekor muri. Pada zamannya sekarang sudah Indomanla begitu. Dalam kelahiran Lamongan 20 April 1978. Si muda. Muda. Nanti tiba-tiba isuk gitu saja. Sekarang proses golongan 4E. Menjauhkan itu masalahnya. Sampai bingung ya. Tapi sudah profesor, sebentar lagi nyosor. Jadi yang dipikirkan adalah tiket kembali kepada pencipta bagaimana. Nah, panjenengan juga begitu. Di sini adalah guru luar biasa semua. Saya begini, misalkan mohon maaf saya bisa kesini sebentar. Oke. Nama Pak Sodri, oke. Pak Sodri, nanti 5 cucu berikutnya. Dulu eyang kita, Abah Sodri, itu adalah guru yang luar biasa, menjadi guru penggerak, sangat baik. Murid-muridnya bisa menjadi orang semuanya. Itu 5 cicit berikutnya hilang. Histori itu akan hilang kan? Hilang. Bagaimana untuk bisa tetap apa yang Bapak Ibu kerjakan sekarang? Mohon ditulis. Kenapa kok harus ditulis? Itu yang akan membekas untuk kenangan seumur hidup. Nah, itu hakikatnya. Pengalaman Bapak Ibu itu tulis begitu. Sebagai contoh ini saya bawa. Sebentar, J. Nah, ini adalah sebenarnya hibah kami sebagai dosen itu kan ada tridharma, yaitu pengabdian. Pengabdian untuk membuat buku bisa dalam bentuk kayak kuai, ya kayak kuai kan? Nah, ini adalah menceritakan jamu, tapi dibentuk dalam tulisannya
biar bisa mudah dibaca, maka dibuatlah dalam bentuk seperti ini. Dan ini pun tidak tebel, jadi jenengan pasti tidak akan kerepotan. Apalagi guru penggerak itu sudah harus membuat modul. Modulnya sudah dibikin? Sudah. Berapa persen? 20%. Sudah berapa persen? Baru mulai. Oke. Yang penting sudah niat baru mulai ya. Insya Allah segera 100% kan gitu ya. Niat sudah dicatat biar malaikatnya bingung ya. Masih banyaknya niat kita sudah bagus. Oke. Terus kemudian apa, Prof? Kira-kira bukunya berapa? Slide berikutnya. Nah, ini buku-buku yang berhubungan dengan sekolah. Jadi ketika dalam ke sekolah biasanya langsung membuat produk dan sarapan dan produktivitas. Itu sebagai apa contohnya? Mohon maaf. Banyak guru itu yang menderita tipes. Kok ya lucu gitu loh. Kenapa, Prof? Karena nggak sarapan. Nanti jam 9 akhirnya hidung geragas. Segala makan segala. Kenapa Prof hidung geragas? Nah, apa ada gorengan comot. Temennya membawa apa comot. Karena tubuh kita itu kalau belum makan nasi berarti belum makan. Padahal sudah makan bakso, gado-gado apapun, kalau belum nasi berarti belum makan. Masalahnya. Akhirnya saya membuat produktivitas dan itu sarapan pagi. Kenapa Prof harus membuat itu? Dan ini fakta. Dari 100 dosen dalam berikan kuesioner itu rata-rata tidak sarapan. Dalam membuat buku tidak sembarangan, pasti berdasarkan penelitian riset begitu. 8 jam kita sudah tidur sore malam itu, dan itu lambung tetap proses. Terus kemudian pagi jenengan tidak sarapan, nguinclik keberatan ke sekolah. Sudah nginclik tahu ya? Sudah nginclik ke sekolah. Akhirnya merasa, aduh, bukan bu. Emang jenengan menceritakan kesungguhannya. Udah. Terus kenapa harus cerita-cerita? Berarti yang belum bisa manajemen waktu siapa? Diri sendiri. Terus muridnya rodok nakal titik dimarah. Keren kan? Nah, itulah adalah guru yang baik. Oke, kita lanjut. Jadi mohon Bapak Ibu usahakan pagi sarapan. Siap, terima kasih. Ada yang nggak sarapan, yang selain hari ini loh, ini kan sudah jelas sarapan gagal ya. Biasanya ada yang tidak sarapan. Ada. Yang semua berarti nggak sarapan. Oke. Berikutnya adalah mengenai K3 sekolah. Itu mengenai apa, Prof? Bangku anak kelas 1 sampai kelas 6 sama apa tidak? Padahal masa perkembangan tumbuh kembang anak pasti sudah beda. Nah, itu yang menimbulkan, mohon maaf, ada kaki itu yang bentuknya ini loh, tiang lain. Begini, ada yang bentuknya ini. Ya, bentuknya gini atau X gini X atau bentuknya O. Kemudian ada yang membungkuk begitu. Ya, nah itu adalah K3 sekolah. Nah, sekarang saya tanya, Bapak dan Ibu kalau duduk di kursi, apakah tulang ekornya nempel? Enggak. Nah, tolong mulai sekarang kalau duduk pinjam dulu ya. Saya kecil ya ternyata bisa geret. Tolong kalau duduk, ini serius. Tolong kalau duduk usahakan tulang ekornya ini nempel di kursi. Nah, seperti ini.
diafragmanya kita itu mudah, sehingga oksigen dan karbon dioksida keluar masuk itu dengan baik. Clear? Oke. Kemudian kalau permasalahannya bagi yang tinggi semangka seperti saya, itu biasanya kakinya yang menggantung. Biasanya saya memakai kursi meja yang harus ada pancatannya. Kalau enggak, saya bisa dicek nanti kalau mampir ke Brawijaya, meja saya itu bawa kursi anak saya waktu kecil untuk pancatan. Nah itu jujur. Nah kemudian coba dicek sekarang pegang laptop semua toh. Nah tulang sikunya menempel di atas meja atau menggantung? Menggantung. Kalau menggantung dengan sendirinya, mulai dari pergelangan sampai sini ini ngetik, itu pasti ini ketarik gravitasi bumi. Dan itu gampang capai. Mau tidak mau. Oke, kenapa ini saya sampaikan? Bicaranya nanti lagi ya. Tolong disampaikan. Stop dulu, nggih. Kalau kursi kita itu kita nempel, mau tidak mau, suka tidak suka harus masuk ke kolongnya meja. Terus ini usahakan nempel di atas meja, sehingga bebannya itu tidak terlalu capek. Jadi tidak ada alasan sok. Di kantor, lebih banyak mana saya, buku saya sudah hampir 50 buku. Jurnal saya sudah di atas 100, bisa dicek di Google. Komariatus Solika nanti bisa dicek di sana berapa jurnal. Jadi tidak ada alasan ngetik itu capek. Terus apa lagi, Prof? Itu mengenai K3 sekolah. Saya sekarang tak giliran ke sini. Saya mau tanya mengenai good housekeeping. Good housekeeping jangan mengatakan bahwa yang agama Islam misalkan an-nadhafatu minal iman, sangat bersih begitu ya, padahal indah kemprok. Nah sekarang saya tanya, untuk kebersihan individu, saya tanya nih aku belakang, aku tak kerengkuan aja, jenengan kaos kaki 1 minggu ganti berapa kali? Oke, jenengan 3 hari sekali. Apa pertanyaannya katanya? Sebentar, kaos kakinya 1 minggu berapa kali? 2 hari sekali. 2 hari sekali pakai. Nah sekarang berapa berarti, Prof? Tolong untuk semuanya di dalam bidang good housekeeping itu adalah bagian underdate. Itu setiap hari ganti. Jangan apalagi kayak CD dan lain-lain ya. Itu setiap mandi harus ganti. Kenapa? Jangan sampai seorang guru ini begarukan. Anak-anak kan enggak lucu ya begitu. Oke. Sudah clear ya berarti ya. Jadi tidak ada namanya kata surat dan lain-lain. Oke. Kemudian good housekeeping saya tanya, apakah hanya kebersihan itu pada saat lomba saja? Tidak. Apakah betul jenengan membersihkan itu bawah saja atau dari atas ke bawah? Pikir di sini. Oh begitu. Tolong untuk kedepannya setiap membersihkan justru yang ruang tidak pernah disentuh itu harus dibersihkan. Penelitian dalam adalah penghitungan mikroba di udara itu sangat tinggi pada saat banyaknya orang. Ketika pasien, saya waktu itu meneliti karena dalam juga konsultan rumah sakit, K3 rumah sakit. Ketika saya masuk ke rumah sakit ke rawat inap, habis dibersihkan, itu mikrobanya sedikit. Tapi ketika jam besuk itu tinggi sekali. Ternyata indek, kuman, kurap dan lain-lain itu dibawa oleh pengunjung. Itu fakta.
makanya kadang kalau beneran lo pakai baju putih budal ke rumah sakit weng gitu. Padahal di jalan itu nggak boleh pakai baju kerja itu nggak boleh. Ketika dalam konsultan K3 tambang batubara, anaknya menderita TB. Karena setiap datang itu langsung dipeluk sama papanya. Dan anaknya itu yang kena. Nah, ini poin utama sebenarnya kenapa dalam menciptakan begini. Ya, lanjut. Nah, ini contoh-contoh publikasi. Sebenarnya jenengan itu lebih hebat daripada Dalam. Kenapa, Prof? Karena dosen itu sedikit. Apa itu? Problemnya itu sedikit. Kan mahasiswanya sudah dewasa semua. Nah, kalau jenengan kan keunikannya banyak. Ada yang anaknya lari-lari, gitu kan? Ada yang diem, ada yang lari-lari, gitu. Itu harusnya itu yang ditulis. Tulis aja. Gimana caranya, Prof? Triknya, kok bisa bukunya banyak? Jenengan ketika membuat PowerPoint berapa slide sekali mau ditampilkan? 10 minimal. 10 itu biasanya satu malam itu saya buat 3-5 halaman untuk makalahnya. Dalam satu semester ada berapa? Berarti ada berapa? Apanya? Itu tadi makalahnya. Kan jenengan besok menyiapkan toh ada 10 slide. Itu tidak hanya PPT-nya, itu kan PPT itu kan sumbernya dari berbagai jenengan itu. Nah itu tulisan dikumpulin menjadi 3 halaman, cukup, tidak usah banyak-banyak. 3 halaman kalikan 16 kali pertemuan dalam satu semester. Berapa? 48 ditambah gambar-gambar anak-anaknya aktivitas sudah 1 buku. Itu caranya. Kalau jenengan niatkan besok aku mau ikut HGN, aku mau best practice, membikin orang akan jadi. Tidak akan jadi. Kenapa? Kita tidak bisa otak kita dipatok langsung selesai 1 hari atau 1 minggu begadang. Yo kopinya 13, kue-kue habis semua. Tidak jadi. Nah, caranya seperti itu. Istiqomalah di dalam mengerjakan kebaikan. Justru itu setannya banyak. Setannya apa saja, Prof? Macam-macam. Yo anake yo bojone yo semua barang-barang. Ya, ini pesan dalam. Karena jenengan akan dikenang. Mohon maaf ya, almarhumah Ibu Dalam itu mengatakan Ibu Dalam bukan profesor dari keluarga yang hebat. 3. Bapak Ibu Dalam SD tidak lulus karena memang tidak ada biaya zaman dulu. Dan anaknya bisa menjadi profesor. Jadi tolong disampaikan bahwa untuk mengejar mimpi tidak harus anaknya pejabat ataupun anaknya ketua siapa. Terus gimana kehidupan sehari-hari, Prof? Ayah biasanya mengerjakan ladang sawah orang lain. Ibu membantu memasak tetangga atau acara mantenan. Sudah nggak jelas sampai sana. Terus apa, Prof, yang harus dilakukan? Dok, berbuatlah jujur. Dan dimanapun kamu berada, attitude-mu harus bagus. Insya Allah kamu diterima di mana. Yang kedua, ketika kamu ingin kaya, berdaganglah. Kalau kamu ingin ilmu bermanfaat, jadilah resi atau guru. Dan clear ya sampai sana. Kalau takdir jenengan sangat indah, sangat mulia menjadi guru ini. Sekarang hakikat dari manusia adalah manusia paling sempurna. Kalau gajah, nah Lampung katanya tadi apa tadi ya, sekolah pelatihan gajah. Nah, gajah itu sebelum mati saja jadi rebutan. Apanya? Gadingnya. Itu binatang. Bagaimana dengan manusia? Meninggalkan nama. Seorang guru yang ditinggalkan bukan harta benda tapi karya. Mana karyanya? Setidaknya itu tadi yang saya sampaikan.
lah ketika saya berpikir saat itu, aduh repot bikin buku. Itu pengalaman dari pertama kali. Saya cari inspirasi karena saya nggak mungkin kerja di depan anak saya. Kebiasaan dalam waktu ini laptop saya sampaikan, anak saya itu menghadap ke mamanya. Ini laptop, langsung dia bilang, "Ma, ini bapaknya yang gak." Begitu dia tidak mau. Mama sudah seharian nggak di rumah, masa mama di rumah pegang laptop? Itu ceritanya. Gimana Prof cara ngakalinya? Cara ngakalinya adalah jam 9 saya sudah tidur, jam 1 wajib air sudah bangun. Ngapain Prof? Mandi. Kenapa malam-malam kok mandi? Nah saya kasih dandan secantik ini, masa menghadap Tuhan mau tak kasih iler? Dan itu adalah terapi tulang saya. Prof, itu istiqomah. Alhamdulillah istiqomah sampai sekarang. Dari dulu di pesantren sampai sekarang. Kalau menstruasi bagaimana Prof? Tetap mandi, wajib bagi saya ini. Terus ngapain Prof? Pegang laptop murojaah. Alhamdulillah anak dalam sudah hafidh. Jadi kalau anaknya kamu itu masuk make ora sinau, masuk ing geraton, yo tetep toh malu toh. Nah, sholat toh. Apa kita ndak sholat dulu? Anak sekarang sudah zaman digital. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Asalkan berdasarkan koridor agama. Kan gitu ya. Terus ngapain Prof jam 1? Mandi, hubungan dengan Tuhan, 2:30 wajib air sudah selesai. Kemudian pegang laptop, menjelang sholat subuh, dapur saya sudah nyalakan. Prof tidak punya pembantu? Punya, 2. Kadang 1, sekarang tinggal 1. Pembantu itu suruh kora-kora, mencuci, terus kemudian setrika, maju mundur. Aku tidak suka itu. Tapi masak adalah harus saya sendiri. Kenapa Prof? Ketika anak jauh yang dikenang adalah masakan anaknya, dan di sana sambil murojaah itu, jadi tidak mungkin sempat indeng rumpi itu tidak ada dalam kehidupan saya. Loh, ini jujur Bapak dan Ibu. Setelah itu suami dan anak pulang dari masjid, apa yang dikerjakan sudah sedia, susu dan kopi itu sudah siap. Terus kemudian membuat tepakan 4 tepak. Anak saya yang kuliah, kemudian si kecil yang masih SD, saya dan suami, selesai di pantai bola. Pulang terus ngapain Prof? Habis maghrib harus mengajari dia hafalan. Les Prof, aduh, tidak ada di dalam kamus saya anak saya les. Masa saya profesor ngajari anak orang, anakku tak titipkan orang. Ya, jangan sampai capek Prof. Lebih baik capek Bapak dan Ibu, lebih baik kita capek daripada nanti kita menyesal. Sekarang ayah dalam jujur stroke. Ayah bilang, "Dok, bersyukurlah HP-mu masih berbunyi. Artinya masih kamu dibutuhkan orang lain. Dok, tepat sholat harus sholat. Sekarang ayahmu tinggal mendengar azan, tidak bisa berangkat ke masjid." Nah, panjenengan menjadi sekolah penggerak luar biasa. Kita berikan aplaus untuk Bapak dan Ibu. Nah, kalau sudah ada basicnya jenengan semangat, tinggal diwujudkan. Prof, saya ini males, bukan males loh Prof, ngawali, tugasku banyak. Itu adalah alasan 11-2-12. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka harus nulis. Prof, saya ini gaptek. Sekarang tak tanya, ini benda mati apa benda hidup? Benda mati. Kalau mati ngapain kita takut? Pencet nanti rusak kan ya bisa dibetulin. Nah kalau misalkan ini, emang ini bisa mengerawat kita ya, mendidik kita, kan nggak bisa kan ya? Nah itu ceritanya. Jadi namanya, kenapa kok kita harus berubah? Mau lanjut? Nah, kenapa harus kita berubah, Prof? Begitu. Karena perubahan itu pasti ada pro dan kontra. Prof, ini apa ini laptop ini sulit lah. Kalau jenengan nggak pinter
laptop terus anakmu main macam-macam, jenengan bisa mengontrol? Tidak. Nah kalau dalam mana tidak berani karena saudaranya saya tahu. Sudah tak hapusin mah, saya bisa main untuk menemukan apa yang dia lakukan itu bisa. Historinya itu akan muncul. Jadi saya bisa kotak-katik lah. Jangan sampai kalah begitu. Jadi anak itu jangan dilarang, tapi berikan dia kepercayaan. Justru kalau anak diberikan kepercayaan dia akan takut dan dia akan pasti akan anu sendiri. Biasanya seperti itu. Nah, kalau sudah membuat buku, bapak ibu biasanya bikinlah hak cipta. Itu 450.000 daftarnya, itu pun online, nggak nyampe 2 hari jadi. Ini kumnya sudah 20 kum. Jadi dengan naik pangkat sudah cepat. Kalau buku 40, hakinya 20, jadi sudah 60. Jadi cepat sekali. Prof saya nggak bisa bikin sendiri, jenengan harus gabungan yang guru muda dengan guru senior, mesti gini. Nah yang bagian tua itu ngobrak-ngobrak. Nah saya sampaikan untuk yang guru-guru muda kayak yang di depan ini, itu jangan merasa tolong harus samina wa atokna. Samina wa atokna itu apa Prof? Walaupun kita merasa pinter, tapi masih kalah dengan yang pengetahuannya apa itu pengalaman hidup, makan garam banyak katanya, itu yang lebih tua. Insya Allah kita barokah. Jadi amin ya rabbal alamin. Jadi jangan merasa yang muda sok pinter nih. Itu disyukuri. Syukur itu ilmu itu miliknya Tuhan semesta. Jadi jenengan pasti aman. Aku disuruhi terus, itu berarti nggak ikhlas. Jadi kalau misalkan disuruh dibantu gitu, tolong dong bantu nilaiku kerjakan ini, aku nggak bisa. Oh jin begitu. Udah nikmati saja. Bersyukur jenengan masih dilibatkan. Jangan ini orang disenangi lara dilibatin. Nah, lanjut sedikit lagi. Nah, ini adalah mengenai paten. Jadi dosen sekarang harus inovatif, termasuk guru juga harus inovatif. Itu bisa dipatenkan. Jadi dalam kemarin membuat sensor helm. Jadi sensor helm itu bagaimana kayak mobil statusnya ketika sudah dekat dengan akan terjadi kecelakaan, itu helmnya akan berbunyi sensor. Nah itu saya bikin sensor itu dihubungkan dengan softwarenya yang ada di laptop. Nah seperti itu. Sempat Prof? Ya alhamdulillah masih sempat begitu. Oke lanjut. Nah apa itu VUCA? Nah ada yang bisa jawab? Apa itu VUCA? Ayo 5 menit lagi lanjut. Nah lanjut. Sebenarnya VUCA itu adalah lebih mengaruh kepada pergeseran kita di zaman sekarang, dipengaruhi teknologi. Artinya adalah ketidakjelasan, kan ada ambiguity. Nah, itu adalah kita harus berpacu di dalam melodi. Oke, lanjut satu kali lagi. Nah, ini pengaruh bagi anak-anak didik kita seperti apa? Perubahan. Jadi, Bapak Ibu sudah semangat menjadi guru, penggerak, tinggal sedikit lagi. Ayo pelan-pelan dilakukan. Prof bisa ngomong karena nggak ngalami, dalam ngalami karena sekarang dalam juga fasilitator sekolah penggerak. Dan ini harus balik ke bandara. Terima kasih atas penerimaan Bapak dan Ibu atas waktunya. Kemarin ini pertama kali ke Lampung dengan penuh drama kemarin itu. Kenapa dramanya Prof? Karena harus bersandar ke Palembang. Dan alhamdulillah itu 2 kali itu hampir kita dipanggil semua dengan satu pesawat. Karena sudah mau landing, sudah jaraknya dekat sekali, sudah seatap begitu. Itu bersyukur bisa narik ke atas itu alhamdulillah. Jadi tas-tas itu sudah jatuh semua, oksigen juga sudah keluar semua. Kemudian 30 menit di atas, putar-putar lagi, mau turun lagi, itu pun demikian terulang kembali. Dan yang kedua lebih parah. Akhirnya mau tidak mau harus turun urgent di Palembang. Alhamdulillah, semua menjerit. Saya awalnya itu panik karena semua nangis gitu. Apa hikmahnya Prof? Allah ternyata meminta saya untuk sholat di buminya di
berangkatnya sebelum jam 11, artinya belum zuhur. Kemudian nyampe Palembang itu setengah 4. Jadi saya mau harus jamak sholat di sana. Kemudian berangkat, pesawatnya sudah tidak ada yang ke Lampung. Dan tadi malam akhirnya di di Jakarta. Dan pagi ini baru. Dan ini harus balik. Karena besok pagi jam 7 saya harus ngajar para pengawas sejati. Jadi mau bilang apa? Artinya kita nikmati. Prof, kalau pergi gini gimana anaknya? Di kulkas, di freezer itu sudah ini hari ini untuk masakan anak saya. Ini hari ini. Pembantu tinggal manasi saja. Artinya apa? Bapak dan Ibu, saya yakin semua luar biasa mendidik anak-anaknya. Mohon dengan sebentar waktu ini ada hikmah yang luar biasa. Dengan tolong Bapak dan Ibu semua, ayo kita semangat. Mungkin itu saja. Prof, bagaimana dengan kampus? Tugas dalam tetap nomor 1 dan saya sekarang adalah statusnya Sekretaris Dewan Profesor Universitas Brawijaya. Dan itu juga sangat besar. Dan kemarin alhamdulillah itu mbak saya Bu Emil itu waktu kenal di Kemendikbudristek Jakarta. Jadi kami sering membuat modul dengan beliau. Nah, jadi hidup memang harus bersusah-susah gitu, Jadi mungkin itu mohon maaf salah bila Bapak Ibu sudah kenal dalam Qomariyatus Sholihah. Apabila nanti di surga tidak ada dalam, mohon dipanggil karena sudah kenal. Itu saja permintaan dalam. Kita ini adalah saudara dunia dan akhirat. Ayo semangat. Mohon maaf salah dan hilaf, saya akhiri. Tidak ada pertanyaan karena waktunya mepet. Sebenarnya biasanya sesi-sesi Prof, bagaimana membuat buku, bagaimana membuat jurnal. Insya Allah lain waktu kalau panjang umur dan siap dan sehat. Oke, di situ tadi ada nomor WA saya. Mau kalau mau WA disediakan. Yang penting jangan telepon. Ada yang di nomor tadi yang pertama kali 08125805710. Itu ada itu, ini nih. Nanti dikirim filenya. WA saja, nanti WA saja. Kalau WA insya Allah saya balas, gitu aja. Mohon maaf salah hilaf. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu sudah ditakdirkan ini diberikan kesabaran, keikhlasan, kekuatan, diberikan ketajaman pikiran sehingga apa yang dicita-citakan berjalan dengan baik dan lancar serta barokah. Dan lelah kita semua dijadikan ladang amal untuk kedua orang tua kita, baik yang telah tiada maupun yang masih hidup, untuk keluarga besar kita dan anak turun kita berupa kebaikan dunia dan akhirat dan surga. Alhamdulillah, Al-Fatihah.